Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya meneruskan pembahasan dari surat 1 Petrus, di mana Rasul Petrus mengingatkan jemaat pada saat itu akan hari-hari yang mereka akan hadapi. Ada kemungkinan mereka akan menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan penganiayaan. Penderitaan mereka tidak sia-sia karena Yesus sudah menjamin. Firman Tuhan menjamin ada kemuliaan, kehormatan, mahkota kemuliaan akan mereka dapatkan pada hari Tuhan. Di sini Rasul Petrus untuk mengingatkan mereka agar mereka bersiap selalu dalam akal budi mereka, yaitu pikiran mereka menghadapi hari itu. Agar mereka tetap waspada terhadap serangan si iblis, agar mereka tetap waspada akan nafsu kehidupan mereka terhadap dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 13 seterusnya mengatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan untuk panggilan kehidupan kita untuk kudus di hadapan Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh memiliki kuasa untuk melawani segala hawa nafsu kita sendiri, segala apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pertama, firman Tuhan mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi ini berbicara tentang pikiran. Perkataan siapkanlah akal budimu ini juga berarti kita harus waspada dan menguasai diri. Kita harus memiliki pikiran yang sungguh-sungguh terikat dengan kebenaran Tuhan. Artinya ada suatu ikatan yang kencang, ikatan yang luar biasa antara pikiran kita dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Hanya Kristuslah kebenaran. Berarti kita harus mengikat pikiran kita, menguasai pikiran kita dan berserah kepada kebenaran, yaitu pikiran Kristus, di mana kita harus memiliki segala kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa melawan ketika ada tipu muslihat si iblis, ketika kita mengalami pencobaan, di mana hawa nafsu kita akan membawa kita kembali kepada sifat manusia lama. Kita harus menguasai pikiran kita dengan mengikatkan pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mengikat pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Kita, saudara, harus membuka pikiran kita kepada pikiran Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu mengatakan demikian. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana kita membuka kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita membuka pikiran kita akan kebenaran, akan firman Tuhan, akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang harus kita miliki. Mungkin selama ini kita menutup pikiran kita untuk menerima kebenaran. Ketika ada kebenaran diberikan, kita seperti menutup pintu dan tidak memiliki kebenaran yang ilahi. Justru kita memiliki kebenaran dari dunia yang kemudian menyesatkan kita, membawa kita jatuh. Saudara, firman Tuhan hari ini, kitab Wahyu mengatakan, Tuhan sedang mengetok pintu saudara. Mengetok pintu pikiran saudara. Dia ingin bersama-sama dengan saudara, sehingga saudara bersama dia, dia bersama saudara. Buka pintu pikiran saudara untuk saudara menerima segala kebenaran dari Kristus. Kalau saya boleh berkata, saudara, ketika saudara membuka pintu pikiran saudara, Tuhan akan membawa kemuliaan, kebenaran, kasih-Nya. Apa yang saudara dapat ketika Tuhan ada dalam pikiran saudara? Saudara akan mendapatkan kuasa kerajaan Allah ketika Tuhan masuk dalam pikiran saudara.
Saudara akan memikirkan hal-hal surgawi. Saudara akan memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Di dalam pikiran saudara ada pengampunan. Di dalam hati saudara ada sukacita. Di dalam pikiran saudara ada damai sejahtera senantiasa. Pikiran dari dunia akan menyerang, tetapi pikiran Kristus akan menang. Saudara sekalian, saudara akan selalu bersukacita dan mempunyai pikiran bukan saja positif, tetapi pikiran rohani yang benar, yang tidak hanya menguasai saudara, tetapi membentengi saudara. Dan tidak hanya membentengi saudara, kuasa pikiran Kristus itu akan memberkati banyak orang, mengawali kehidupan saudara hari lepas hari untuk hidup kudus dan berteguh untuk melawan serangan iblis pada hari pencobaan. Saya percaya buka pintu hati saudara, buka pintu hidup saudara, buka pintu pikiran saudara. Saudara, mari kita memiliki akal budi, pikiran yang siap senantiasa melayani Tuhan dan menjaga kehidupan kita. Kita semua bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa, Tuhan ajar kami senantiasa membuka akal budi kami, pikiran kami, karena hidup ini adalah milik-Mu Tuhan, sehingga kami lebih lagi Tuhan dapat berjaga-jaga dengan pikiran yang benar dan berdoa senantiasa di dalam Engkau, agar kami boleh tetap teguh, agar kami boleh memuliakan nama-Mu dengan hidup kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita senantiasa waspada, memiliki akal budi dan pikiran yang sejalan dengan pikiran Kristus. Tuhan Yesus berkati.